Mahkamah Konstitusi baru saja mengeluarkan putusan yang menghebohkan jagat politik Indonesia tentang keserentakan pemilu. Nah, apa dampak dari putusan MK tersebut bagi para caleg anggota DPR RI yang akan bertarung di 2029? Apakah mereka petahana maupun caleg baru di Pileg 2029? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bung Gas Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas mengenai implikasi putusan MK terhadap para caleg DPR RI di Pileg 2029 nanti. Nah, kita tahu semua bahwa putusan MK tersebut banyak poinnya, tetapi dua poin utama yang sering menjadi perhatian yaitu pemisahan pemilu, di mana pemilu terbagi menjadi dua, pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden, pemilihan DPR RI, dan pemilihan DPD RI, sedangkan pemilihan umum serentak daerah terbagi menjadi pilkada dan pemilihan anggota DPRD 1 dan DPRD 2. Lalu bila putusan MK ini benar dilakukan secara konsisten, maka apa dampaknya bagi caleg DPR RI? Saya paling tidak mencatat terdapat 3 dampak bagi caleg DPR RI. Yang pertama, semua strategi yang berhasil di 2024 tidak dapat dipergunakan lagi di Pileg 2029 nanti, terutama yang berkaitan dengan strategi tandem. Kita tahu semua strategi tandem adalah salah satu strategi yang paling populer yang dijalankan oleh partai politik, di mana anggota DPR RI itu bekerja sama dengan anggota DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 di bawahnya untuk kemudian mendapatkan suara bersama. Nah, ini menjadi strategi yang paling populer karena tentu saja dapat meringankan energi, meringankan biaya, menghemat waktu, dan lain-lain. Nah, pada saat Pileg DPR RI terpisah, strategi tandem ini tidak bisa dimanfaatkan lagi. Jadi, membawa banyak implikasi tentu saja. Kalau kita lihat di pileg-pileg sebelumnya yang mempergunakan sistem tandem, biasanya yang terjadi adalah caleg DPR RI ini yang memiliki dana banyak, yang memiliki tingkat popularitas tinggi katakanlah, kemudian DPRD tingkat 2 yang paling bawah itu adalah sebetulnya mereka yang memiliki suara, mereka yang memiliki jaringan, mereka yang memiliki infrastruktur terhadap konstituen mereka. Sedangkan yang di tengah-tengah, DPRD tingkat 1, ya mereka berada di tengah-tengah, yang membantu menyumbang juga logistik, membantu menyumbang jaringan juga, tetapi tidak sebesar caleg DPRD tingkat 2, dan dana yang diberikan tentu tidak sebesar yang dimiliki oleh caleg DPR RI. Nah, biasanya caleg DPR RI ini berkontribusi lebih besar kepada pembiayaan saja. Artinya mereka kadang-kadang tidak memiliki jaringan di level kabupaten kota, di level konstituen, dan di level grassroots. Nah, inilah yang kemudian harus diperhatikan oleh caleg DPR RI yang akan bertarung di 2029. Artinya mereka harus berjuang sendiri, dan implikasi kedua dari putusan MK ini adalah konstituen atau grassroots itu menjadi penting dimiliki oleh caleg DPR RI secara langsung. Ya, jadi tidak bisa lagi modelnya mereka hanya memiliki popularitas dan dana saja, tetapi kemudian tidak memiliki jaringan. Karena begitu tidak memiliki jaringan dan konstituen di level pemilih, ya, yang biasanya dikerjakan oleh caleg DPRD tingkat 2 atau tingkat 1, maka mereka tidak mungkin akan terpilih. Ya, jadi di sini caleg DPR RI harus betul-betul kuat, mempunyai jaringan sampai di level pemilih. Nah, ini yang merupakan kerjaan tambahan bagi seorang caleg DPR RI nanti di 2029.
29. Mereka tidak bisa menggantungkan diri lagi kepada orang lain. Mereka betul-betul harus memiliki tim yang kuat. Mereka harus memiliki jaringan yang betul menyentuh sampai di level bawah, merasakan dampaknya, atau kemudian memahami dan mengenal dari si calon DPR RI, baru kemudian mereka bisa terpilih. Jadi yang saya mau katakan juga, popularitas dan dana yang besar itu tidak otomatis bisa memenangkan Anda caleg DPR RI ke kursi di Senayan di tahun 2029. Implikasi yang ketiga dari putusan MK ini, saya melihat bahwa isu-isu lokal akan menjadi lebih penting dibandingkan isu-isu nasional. Nah, ini kenapa ini terjadi? Karena balik lagi, konstituennya langsung berhadapan dengan Anda di level paling bawah. Dan apa yang menjadi perhatian dari konstituen di level paling bawah adalah permasalahan mereka sehari-hari, permasalahan lokal, permasalahan di dapil, bukan permasalahan yang berhubungan dengan isu-isu nasional, seperti yang selama ini dihadapi oleh anggota DPR RI ya, karena anggota DPR RI kebanyakan berbicara atau narasi mereka berada di lingkup nasional. Nah, sekarang mereka harus kemudian betul-betul paham dengan kebutuhan dan permasalahan serta isu-isu yang menjadi hirauan atau concern konstituennya di level lokal. Nah, inilah menurut saya perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan, sehingga sangat penting bagi sang caleg untuk betul-betul berasal dari daerah situ, atau paling tidak dia betul-betul paham, bisa mengidentifikasi masalah, dan bisa kemudian memunculkan alternatif-alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada di daerah tersebut. Nah, ini tiga perbedaan yang menurut saya bisa merubah cara berpikir, bisa merubah strategi Anda, bisa berubah cara bagaimana Anda kemudian melakukan pendekatan untuk memenangkan atau strategi memenangkan Anda di Pileg 2029. Kenapa ini saya bahas sejak sekarang? Karena saya yakin nanti di 2029 mereka yang terpilih menjadi anggota DPR RI di Senayan, mereka betul-betul adalah petarung-petarung politik sejati yang bukan hanya kuat dalam segi popularitas atau dari segi anggaran atau logistik, tapi mereka yang betul-betul mempunyai jaringan kuat di bawah, mereka yang betul-betul memiliki dukungan penuh dari konstituen di dapilnya. Jadi hubungan antara anggota DPR dan konstituennya akan menjadi makin dekat dengan adanya pola seperti ini, karena mereka tidak bisa mewakili eksistensi mereka yang biasanya dilakukan oleh caleg DPRD tingkat 2 maupun caleg DPRD tingkat 1. Nah, ini menjadi sebuah pertarungan yang menarik, dan menurut saya Anda harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Apakah Anda petahana maupun Anda caleg DPR RI baru. Bagi Anda yang petahana, Anda mulai sekarang harus rajin untuk betul-betul turun ke daerah, untuk betul-betul mendengarkan aspirasi masyarakat, untuk betul-betul kemudian bisa memberikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dapil di daerah Anda, terutama konstituen-konstituen utama Anda. Bagi Anda yang caleg DPR RI baru, Anda mesti bisa memetakan wilayah dapil Anda dengan baik, memahami persoalan-persoalan di sana, ikut mendengarkan, turun langsung. Jadi sudah nggak bisa diwakil-wakili lagi sekarang, harus turun langsung semua. Nah, ini membutuhkan cara baru, pendekatan baru, dan apakah Politician Academy punya solusinya? Salah satu solusi yang kami usulkan Anda miliki ya, baik Anda petahana maupun Anda caleg DPR RI, adalah peta elektoral dapil. Saya sudah menjelaskan dengan cukup jelas di dalam YouTube saya sebelumnya, nanti bisa Anda dengarkan kembali di situ. Tetapi intinya, kalau Anda mau menang, Anda harus kenali diri Anda harus kenali musuh Anda atau kompetitor Anda, dan Anda harus kenali dapil Anda atau arena berperangnya. Dan peta elektoral dapil bisa menjawab, boleh saya katakan, 50-70% permasalahan Anda dengan Anda memiliki peta elektoral dapil. Semoga bermanfaat dan salam kebangsaan.